Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan kenikmatan, nikmat iman Islam, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya bisa hadir secara virtual untuk menyampaikan perkuliahan mata kuliah hadis tarbawi untuk pertemuan yang ketiga, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang hadis yang berkaitan dengan kewajiban belajar. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita mulai perkenalan ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, mengawali perkuliahan ini saya ingin awali dengan konsep tentang belajar mengajar, bahwa kewajiban belajar ini merupakan suatu tuntutan ya bagi manusia yang menginginkan suatu kehidupan yang layak sebagai implementasinya dalam memakmurkan dunia. Nah, manusia yang sudah dibaiat oleh Tuhan, oleh Allah sebagai khalifah agar senantiasa menjadi pemimpin dan bisa menjadi kemaslahatan bagi dirinya, orang lain, dan alam sekitar. Nah, dalam realitasnya konsep belajar memang banyak mengambil dari konsep Barat, dan itu tidak ada salahnya selama konsep tersebut baik dan bisa mengangkat harkat dan martabat. Namun tentu alangkah lebih bijak ketika kita juga tahu bagaimana pandangan Islam sendiri. Dan dalam hadis, banyak teks-teks hadis yang itu juga berbicara terkait dengan landasan-landasan pendidikan, termasuk terkait dengan kewajiban belajar. Namun sebelum sampai kepada teks-teks hadis itu, saya awali dengan konsep tentang apa itu belajar. Ya. Apa itu belajar? Nah, banyak konsep yang mengartikan ya tentang belajar. Banyak teori-teori dari para tokoh ahli, di antaranya adalah Gardner yang mendefinisikan belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Kemudian Driscoll mendefinisikan belajar yaitu perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja manusia. Kemudian Umar Hamalik berpendapat bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Nana Saudi mendefinisikan belajar adalah segala perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor, dan terjadi melalui proses pengalaman. Ada juga James, ini mendefinisikan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang orisinil melalui pengalaman dan latihan. Ya, ini menurut Gary dan Kingsley. Kemudian Robert dan Davis mengatakan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai suatu fungsi praktis atau pengalaman. Ya. Kemudian Morgan ini mengartikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan dan pengalaman. Kemudian Reber mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan kemampuan bereaksi
yang relatif tetap sebagai hasil latihan yang diperkuat. Dari beberapa konsep tersebut, maka sebenarnya belajar itu dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada penekanan yaitu pada peserta didik, anak atau siswa. Nah, maka ada ciri-ciri belajar. Ya, yang pertama yaitu adanya aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik secara aktual dan potensial. Yang kedua, perubahan yang dapat didapat sesungguhnya adalah kemampuan yang baru dan ditempuh dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu adanya perubahan terjadi karena adanya usaha dalam diri setiap individu. Nah, maka ada 3 atribut belajar, ya, yaitu adanya proses, adanya pengalaman, dan adanya perubahan perilaku. Ya, jadi 3 atribut belajar ini ya saling terkait, ya, adanya proses, pengalaman, dan perubahan perilaku. Apa yang dimaksud dengan proses? Ya, belajar adalah proses mental dan emosional, ya, atau bisa disebut juga sebagai proses berpikir dan merasakan. Ya, seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Ya. Nah, bagaimana guru dapat melihat aktivitas pikiran dan perasaan siswa? Tentu melalui proses ya pembelajaran itu guru dapat melihat ya adanya aktivitas berpikir dan perasaan siswa. Ya. Kemudian perubahan perilaku. Ya, apa yang kemudian dimaksud dengan perubahan perilaku dalam belajar? Nah, menurut para ahli psikologi, tidak semua perubahan perilaku dapat digolongkan ke dalam hasil belajar. Nah, perubahan perilaku karena kematangan, misalnya seorang anak kecil ini dapat merangkak, duduk, atau berdiri, berjalan lebih banyak disebabkan oleh kematangan ya daripada oleh belajar. Maka perubahan perilaku yang tidak disadari karena misalnya meminum minuman keras itu tidak digolongkan ke dalam perubahan perilaku hasil belajar. Jadi perubahan perilaku ini terjadi karena adanya tadi itu ya proses ya, belajar sehingga diharapkan ada perubahan perilaku ya, karena banyak hal termasuk tadi karena adanya kematangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman. Nah, belajar di sini adalah mengalami. Artinya belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, apa saja kemudian karakteristik dari belajar itu? Nah, belajar ini merupakan suatu aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu yang belajar. Perubahan tersebut berupa kemampuan baru dalam memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Kemudian perubahan itu terjadi secara permanen dan perubahan tersebut terjadi bukan karena proses pertumbuhan dan kematangan fisik, melainkan karena usaha sadar. Ini yang menjadi karakteristik ya adanya belajar. Ya, jadi perubahan tersebut terjadi bukan karena proses pertumbuhan atau kematangan fisik, melainkan karena adanya usaha sadar. Nah, maka bagaimana kemudian menurut Islam definisi belajar itu sendiri? Ya, jadi dalam Islam belajar didefinisikan dengan kata darosa dan kata ta'allama, ya, belajar. Kemudian belajar ini dalam Islam juga dihubungkan dengan istilah tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Nah, bagaimana kemudian
definisi belajar ini menurut tokoh Islam, ya. Nah, Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa belajar ini merupakan usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh ilmu kemudian mengaplikasikannya. Ya. Kemudian Zarnuji membagi ilmu pengetahuan menjadi 4 kategori belajar, yaitu ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu haram, dan ilmu jawaz. Ya. Kemudian Al-Atas memberikan isyarat bahwa belajar adalah proses pencarian ilmu dalam rangka membentuk manusia paripurna. Kemudian Al-Bushairi Haris berpendapat bahwa belajar adalah berusaha mengeluarkan atau upaya dari dalam suatu dengan kekuatan sampai menjadi perbuatan. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, kemudian ada istilah belajar Islam. Apa yang kemudian dimaksud dengan belajar Islami? Jadi belajar Islami ini adalah perubahan perilaku manusia sebagai proses untuk menuju pada terbentuknya insan kamil sebagai hasil dari ikhtiarnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan memfungsionalkan potensi-potensi, alat-alat, dan hidayah-hidayah yang dianugerahkan oleh Allah secara proporsional dan optimal dalam berbagai aspek kehidupan sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, untuk selanjutnya langsung saja kita akan melihat bagaimana kemudian hadis, tek-tek hadis yang berbicara terkait dengan kewajiban belajar. Yang pertama yaitu terkait dengan hadis perintah menuntut ilmu. Redaksinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, dari Anas bin Malik ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Kemudian redaksi yang lain, ya, berbunyi haddatsana Hisham bin Ammar haddatsana Al-Hafs bin Sulaiman haddatsana Katsir bin Shibdir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khunaziril jawhara wal lu'lu'a wad dhahab. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Zimzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti orang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah redaksi hadis terkait dengan perintah untuk menuntut ilmu. Ya, yang pertama, redaksinya adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua ada tambahan, ya. Jadi tidak hanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, tetapi juga ditambah wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khunaziril jawhar wal lu'lu'al wad dhahab. Baik teman-teman, dari dua hadis ini nanti kita akan bahas, ya, di bagian nanti terkait dengan analisis dari hadis-hadis tentang kewajiban belajar. Kita lanjutkan untuk redaksi hadis selanjutnya terkait dengan keutamaan belajar. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh sesuatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya suatu jalan menuju ke surga. Rawahu Muslim. Ya. Kemudian juga masih terkait dengan keutamaan menuntut ilmu atau belajar, yaitu hadis yang lain yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi al ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Ya, ini hadis yang masih terkait dengan keutamaan belajar atau menuntut ilmu. Kemudian masih ada hadis yang lain. Ya, ini hadisnya redaksinya lebih panjang. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridha bima yashna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma wa fadlul alim 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'u lam yuwarisu dinara wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bi haqqin wafir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu, karena ridho terhadap apa yang ia perbuat. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut pun meminta ampun bagi orang yang berilmu. Keutamaan seorang ilmu dibandingkan ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan semua bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah waris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti ia telah mendapatkan bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Baiklah teman-teman mahasiswa, kalau tadi sudah kita mengetahui redaksi atau teks-teks hadis yang berkaitan dengan kewajiban belajar, selanjutnya kita menganalisis hadis-hadis tersebut. Kita ambil pelajaran intisari dari hadis-hadis terkait dengan kewajiban yang belajar. Yang pertama terkait dengan hadis yang pertama, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka jelas bahwa hadis tersebut menegaskan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan kepada umat Islam. Bahkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mencari ilmu. Jadi semuanya wajib mencari ilmu. Hanya saja memang dalam mencari ilmu tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Maka kewajiban belajar yang merupakan tuntutan bagi manusia, tentu Rasulullah sudah menjelaskan, memberikan penegasan bahwa ilmu itu wajib untuk setiap umat Islam, bahwa jelas dalam redaksi hadis itu ada kata-kata fardhah yang maknanya adalah wajib. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu memang benar-benar suatu hal penting dalam kehidupan manusia, terutama tentu bagi orang-orang yang beriman. Nah, tanpa ilmu pengetahuan tentu seorang tidak dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik menurut ukuran ajaran Islam. Oleh karena itu, ilmu ini menjadi sangat penting untuk dipelajari oleh umat Islam, dan dengan ilmu itulah nanti manusia bisa
membedakan atau memberikan tanda mana yang baik dan buruk, dan dengan ilmu itu pula manusia bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain, bagi alam sekitar, dan tentu bagi dirinya. Dan karena itu, karena pentingnya ilmu ini juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ayat yang pertama, yaitu terkait dengan perintah membaca, ya, Iqra. Nah, membaca ini adalah salah satu metode untuk memperoleh dan mempelajari ilmu. Jadi begitu pentingnya ilmu. Oleh karena itu, jelas hadis tersebut ini memberikan, ya, dengan tegas, dengan jelas bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, apa saja sebenarnya hukum mencari ilmu yang dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib? Paling tidak ada dua hukum menuntut ilmu. Yang pertama yaitu hukumnya adalah fardu ain atau wajib ain, dan ini memang harus dipelajari, ya, oleh setiap umat Islam, bahwa fardu ain ini maknanya bahwa semuanya wajib untuk belajar menuntut ilmu. Nah, apa saja yang masuk dalam hukum, ya, fardu ain, yaitu terkait dengan ilmu-ilmu agama, ya, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tauhid, ya, akhlak, ya, itu termasuk pada hukum fardu ain. Kemudian yang kedua adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Maka kalau ini maknanya bahwa tidak semua orang dituntut untuk memahami serta mempraktikkan ilmu-ilmu tersebut, jadi boleh hanya sebagian orang saja. Nah, di antaranya yaitu tentang ilmu-ilmu sosial, ilmu kedokteran, ekonomi, teknologi, jadi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, ya, bukan agama. Oleh karenanya, yang hukum fardu ain itulah, maka itu menjadi wajib untuk kita pelajari, terutama adalah ilmu-ilmu agama. Untuk selanjutnya, bahwa keutamaan mempelajari atau menuntut ilmu diantaranya adalah memudahkan orang untuk menuju surga, ya. Dan hal ini tentu mudah dipahami dengan ilmu, karena seseorang yang mengetahui akidah yang benar, cara-cara beribadah dengan benar, dan bentuk-bentuk akhlak yang mulia, tentu akan memudahkan seseorang untuk menuju surga. Oleh karenanya, orang yang berilmu tentu akan mengetahui hal-hal yang dapat merusak akidah tauhid, ya, perkara-perkara yang merusak pahala ibadah, dan memahami pula sifat dan akhlak-akhlak jelek yang perlu dihindari. Nah, semuanya itu akan membawanya, ya, membawanya ke surga, bahkan tentu juga kesejahteraan di dunia ini. Oleh karenanya, bahwa hadis kewajiban ilmu, menuntut ilmu, tentu ini tidak boleh kita sepelekan, ya. Jadi bahkan di hadis yang lain itu ada teks, ya, redaksi hadis yang lain, meskipun oleh para ulama hadis derajatnya adalah dhaif, ya, tetapi bisa kita ambil pelajaran sebenarnya dari redaksi hadis tersebut, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang maknanya bahwa carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ini jelas bahwa belajar ilmu itu sepanjang hayat, ya. Jadi tidak mengenal waktu, ya, dari kita lahir, ya, sampai kita meninggal, ya. Apalagi terkait dengan ilmu-ilmu agama, tentu tidak ada istilahnya kita berhenti
ya, karena begitu luasnya ilmu sehingga mungkin dalam waktu kita hidup di dunia tidak dapat ya menguasai semua ilmu itu tentu. Oleh karenanya hadis ini juga bisa sebenarnya kita ambil pelajaran bahwa tidak ada waktu ya untuk kemudian kita menyia-nyiakan tanpa menuntut ilmu, tanpa belajar. Para mahasiswa yang saya hormati, kemudian juga dalam hadis yang terakhir juga terkait dengan keutamaan orang-orang yang berilmu. Selain tadi yang dimudahkan untuk masuk surga, maka hadis yang terakhir juga memberikan penjelasan bahwa paling tidak ada 5 keistimewaan orang yang berilmu. Yang pertama yaitu diiringi perjalanan oleh Allah menuju surga. Kemudian yang kedua diridhoi oleh para malaikat. Yang ketiga didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di udara maupun di darat serta yang ada di dalam air. Kemudian yang keempat dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. Dan yang kelima dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Yang pertama diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga. Tentu surga ini identik dengan keindahan, dengan kesenangan, dengan kenikmatan, kedamaian, dan kenyamanan-kenyamanan yang lain. Maka orang yang sedang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari ilmu dan bersabar tabah menghadapi segala kesulitan akan dibantu oleh Allah sehingga dia berhasil menikmati buah ilmu ya, nanti di akhirat dan tentu di dunia juga. Kemudian diridhoi oleh para malaikat. Malaikat ini selalu memberikan ilham, memberikan inspirasi dan bimbingan ke arah yang positif kepada manusia. Sebaliknya, syaitan selalu membisikkan hal-hal jahat dan negatif. Tentu dengan ridho dari malaikat juga pencari ilmu yang sungguh-sungguh akan cenderung pada hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga didoakan oleh makhluk yang ada di udara maupun di darat serta yang ada di dalam air. Tentu kita sering mendengar ya baik berita di media massa, media elektronik ya, dan sekarang mungkin media online bahwa banyak sekali para sekelompok ilmuwan yang kemudian mengemukakan idenya untuk melindungi jenis-jenis binatang dan berbagai macam tanaman dari kepunahan. Maka kemudian lahirlah adanya undang-undang, adanya peraturan-peraturan tentang konservasi alam. Ilmuwan pula juga yang terus mengingatkan adanya bahaya pencemaran, baik pencemaran darat maupun udara, misalnya terhadap adanya pencemaran ya, lapisan ozon yang pada jangka panjang ini juga akan berakibat buruk bagi kehidupan di bumi. Nah, begitu juga para ilmuwan yang juga menyelamatkan ya ikan-ikan besar yang tersesat, yang berdampar di pantai. Tentu para ilmuwan inilah yang berinisiatif membawa mereka kembali ke tengah habitatnya, yang ikan ke tengah lautan maupun bagi udara ya, kebersihan udara, kemudian pencemaran terhadap lapisan ozon, semuanya itu adalah buah ide pemikiran para ilmuwan. Nah, pemikiran itulah yang kemudian menyelamatkan binatang, tumbuhan, dan air di udara yang tidak lahir dari para mungkin makhluk yang lain, manusia-manusia yang lain, yang tentu dengan mereka ya, para makhluk-makhluk yang ada di udara maupun di darat ini ya merasa kemudian mereka diberikan perlindungan oleh para manusia-manusia yang memang sudah
mengemukakan idenya untuk melindungi mereka, maka sungguhnya makhluk-makhluk yang ada di udara di darat itu sebenarnya mendoakan pada orang-orang pencari ilmu. Yang keempat, yaitu dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. Nah, argumen yang mungkin paling rasional untuk pernyataan ini bahwa manfaat dari ilmu yang dimiliki seorang alim dirasakan bukan hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang banyak. Nah, sedangkan manfaat ibadah seorang lebih dirasakan oleh dirinya, meskipun dapat pula memberi inspirasi pada orang lain. Oleh karena itu, hadis ini menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu dinilai lebih utama ya, dibanding ahli ibadah. Ya, karena ahli ibadah mungkin hanya bermanfaat atau dirasakan bagi diri sendiri, tapi orang yang alim, orang yang berilmu, mereka memberikan manfaat juga bisa dirasakan tidak hanya bagi dirinya tetapi oleh orang lain. Yang kelima, dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Ini bermakna bahwa keberlangsungan ajaran para nabi dijaga oleh para ulama yang secara turun-menurun, ya, secara turun-temurun dari generasi ke generasi mengajarkan konsep-konsep agama tentang akidah, tentang akhlak, tentang cara beribadah, ya, bermuamalah. Nah, inilah yang kemudian ya dinyatakan bahwa pencari ilmu itu adalah pewaris para nabi. Nah, inilah 5 keistimewaan. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kemudian mau belajar, ya, mau menuntut ilmu. Oleh karenanya, sungguh beruntunglah kita para mahasiswa yang juga pada saat ini juga sedang menuntut ilmu, dan tentu sebagaimana hadis yang tadi, jadi menuntut ilmu itu tidak terbatas ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Baik teman-teman mahasiswa yang saya hormati, ini kandungan intisari atau analisis dari hadis 5 yang tadi sudah saya sampaikan redaksinya. Dan sebagai penutup dari perkuliahan ini, bahwa ilmu itu merupakan cahaya yang menerangi dalam kehidupan, juga merupakan kunci pembuka rahasia alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Menuntut ilmu itu juga hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, dari mulai sejak lahir sampai sebelum masuk kubur. Ilmu yang harus dicari adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat. Kemudian kewajiban orang yang memiliki ilmu adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkannya kepada orang lain. Manfaat ilmu pengetahuan begitu besar dalam kehidupan manusia, baik untuk kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. Baik mahasiswa yang berbahagia, saya kira ini terkait dengan hadis tentang kewajiban belajar. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk bersama-sama belajar tentang hadis tarbawi dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, dan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.